Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasi. Kedatangan vaksin COVID-19 tahap pertama sejumlah 1,2 juta dosis pada 6 Desember lalu telah menarik perhatian masyarakat. Bahkan beberapa hari terakhir beredar informasi di ruang publik. Dikatakan bahwa sejumlah rumah sakit kini tengah membuka pendaftaran vaksin COVID-19 produksi Sinovac. Apakah ini merupakan informasi yang benar atau justru keliru? Soza Hutape akan memaparkannya dalam segmen Fact Check. Silakan, Soza. Ya, terima kasih Sumi. Pemirsa, pandemi COVID-19 sampai dengan saat ini masih berlangsung di tanah air dan ini membuat masyarakat dunia tanpa terkecuali terus berjuang untuk melawan COVID-19. Salah satu upaya yang dilakukan ialah dengan pengadaan vaksin. Datangnya 1,2 juta dosis vaksin Sinovac di awal bulan Desember ini direspon beragam pihak hingga beredarnya informasi terkait sejumlah rumah sakit yang disebut telah membuka pendaftaran pesanan COVID-19 atau yang akrab kita dengar dengan istilah PO, yaitu pre-order. Kita akan lihat di grafik pertama pemirsa salah satu berita mengenai pre-order vaksin COVID-19. Berita ini kami kutip dari medcom.id yang judulnya mengatakan bahwa RSUII buka layanan suntik vaksin COVID-19. Di sini ditujukan bagi masyarakat yang menginginkan suntik vaksin COVID-19. Kemudian di paragraf keempatnya tertulis bahwa pendaftaran bisa dilakukan melalui pesan singkat media sosial WhatsApp dan harga vaksin tersebut sekitar Rp450.000 hingga Rp500.000 per dosisnya. Dan jika kita membaca informasi ini pemirsa, tentu kita antusias menyambut proses vaksinasi yang sudah di depan mata. Tapi pemirsa, apakah informasi ini benar bahwa kita sudah bisa melakukan pre-order vaksin COVID-19? Apa yang menjadi latar belakang munculnya informasi ini di ruang publik? Kita akan lihat di grafis berikutnya. Tentu saja yang menjadi latar belakang dari informasi tersebut beredar ialah bahwa pada tanggal 6 Desember lalu 1,2 juta dosis vaksin Sinovac telah tiba di tanah air. Dan vaksin ini merupakan vaksin untuk skema bantuan pemerintah dan saat ini tengah disimpan di Cold Storage Bio Farma Bandung, Jawa Barat dengan suhu 2 hingga 8 derajat Celcius. Kemudian untuk vaksin yang menjadi skema mandiri baru ditargetkan akan tiba di tanah air pada Januari 2021. Namun tetap pemirsa mau vaksin mandiri ataupun vaksin skema pemerintah baru bisa dilakukan proses vaksinasinya setelah izin BPOM dan juga MUI ini dikeluarkan. Pemirsa, 1,2 juta dosis vaksin Sinovac yang tiba di tanah air tanggal 6 Desember lalu merupakan vaksin dalam bentuk final product atau sudah jadi dan saat ini tengah disimpan di laboratorium khusus milik Bio Farma sebelum proses penyuntikan vaksin tersebut dilakukan. Ada sejumlah tahapan yang harus diselesaikan terlebih dahulu, diantaranya ialah yang pertama ialah menanti hasil uji klinis fase ketiga atau uji efisiensi terhadap 1.620 relawan vaksin COVID-19 Sinovac di mana untuk praklinis dan juga untuk tahapan uji klinis 1 dan 2 sudah mulai berlangsung sejak Agustus kemarin. Kemudian sambil berjalan dilakukan juga proses registrasi izin penggunaan darurat yaitu dari BPOM dan juga MUI untuk sertifikat kehalalannya. Dan sambil kedua proses ini berjalan juga pemerintah pun tengah menyusun skema besar vaksinasi untuk masyarakat sebelum nantinya proses penyuntikan tersebut akan dilakukan. Jadi sampai di sini kita bisa tarik kesimpulan bahwa vaksin COVID-19 produksi Sinovac tersebut belum bisa didistribusikan apalagi disuntikan ke masyarakat. Hal ini pun diperkuat dengan pernyataan dari jubir Kementerian Kesehatan, di mana ini disampaikan langsung oleh Dr. Siti Nadia pada tanggal 13 Desember kemarin. Dia mengatakan bahwa pemerintah belum menetapkan harga dari vaksin COVID-19. Informasi yang beredar saat ini di ruang publik tidak bisa dijadikan rujukan dan meminta agar masyarakat menunggu pengumuman resmi dari pemerintah. Hal ini pun senada dengan apa yang disampaikan oleh Bio Farma melalui juru bicaranya. Kita akan lihat. Juru bicara Bio Farma Bambang Herianto pada tanggal 12 Desember lalu mengatakan bahwa Bio Farma masih mengembangkan sistem yang akan digunakan untuk pemesanan pre-order vaksin COVID-19. Dan oleh karena itu terkait pelaksanaan vaksinasinya tersendiri tetap menunggu izin dan penggunaan dari BPOM. Jadi pemirsa, berdasarkan dua pernyataan tadi sepertinya memang kita masih harus bersabar untuk proses vaksinasi. Dan juga nantinya jika sudah dilakukan uji klinis fase ketiga dan memperoleh izin penggunaan darurat dari BPOM, barulah proses penyuntikan vaksin ini akan dilakukan. Tetapi tetap mengacu kepada skala prioritas. Apa skala prioritas terkait vaksinasi ini?
Setidaknya kami mencatat ada 6 kelompok skala prioritas yang akan menerima vaksin COVID-19 Sinovac yang 1,2 juta dosis tersebut. Yang pertama ialah kelompok dari nakes dan juga responden pertama, kemudian ada kelompok kedua yaitu mereka yang masuk dalam kontak tracking dan juga resiko infeksi tinggi, kemudian ada kelompok ketiga, mereka yang bekerja di layanan publik, kemudian kita akan lihat di slide berikutnya. Kelompok keempat ialah masyarakat umum, mereka yang terdaftar dalam BPJS penerima bantuan iuran pemerintah. Kemudian ada kelompok tenaga pendidik dan yang terakhir ialah ASN dan juga anggota legislatif, dalam hal ini DPR, DPRD. Selain vaksin produksi Sinovac tersebut, masih ada 5 jenis vaksin COVID-19 lagi yang disebut pemerintah akan digunakan di Indonesia. Kita akan lihat apa saja vaksin tersebut. Yang pertama ialah vaksin merah putih. Ini merupakan yang diproduksi oleh Bio Farma di Bandung dan saat ini masih berlangsung proses uji klinisnya. Kemudian AstraZeneca dari Inggris, ada Sinopharm dari China, ada Moderna dari USA dan juga Pfizer yang merupakan kerjasama dari USA dan juga Jerman, dan juga Sinovac yang sudah tiba di tanah air. Tahap pertamanya 1,2 juta dosis. Kita lihat ada sejumlah negara juga yang melakukan penyuntikan vaksin kepada masyarakatnya. Di sini merupakan vaksin Pfizer dan juga BioNTech yang sudah mendapatkan izin penggunaan darurat dari sejumlah negara, yaitu untuk di Inggris sendiri sudah mulai digunakan sejak tanggal 8 Desember 2020, kemudian untuk Bahrain sudah mendapatkan izin penggunaan darurat pada tanggal 4 Desember 2020, dan untuk Kanada 9 Desember 2020, kemudian untuk Arab Saudi ini tanggal 10 Desember 2020. Penyuntikan vaksin ini tentunya didahului dengan adanya pengeluaran izin darurat dari pihak Kementerian Kesehatan setempat. Demikianlah pemirsa cek fakta kita pada siang hari ini, dan kesimpulannya adalah pre-order vaksin COVID-19 secara sah ini belum bisa dilakukan. Proses vaksinasi pun hanya bisa terrealisasi setelah hasil uji klinis fase ketiga diperoleh. Serta dikeluarkannya juga izin penggunaan darurat vaksin COVID-19 oleh BPOM, dan yang tak kalah penting ialah sertifikat kehalalan vaksin dari MUI. Sembari menunggu skema besar vaksinasi disusun oleh pemerintah, sebelum proses tersebut dilakukan, kami terus mengingatkan kepada Anda semua untuk tetap disiplin dalam menjaga protokol kesehatan COVID-19 dimanapun dan kapanpun. Demikian Sumi, kembali ke Anda. Terima kasih Soza Hutapea untuk pemaparannya.